warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Dan hari ini videonya sangat menyediakan sekali teman-teman ya, karena ada beberapa video hari ini aku akan membagikannya kepada teman-teman yang kelihatannya menyedihkan gitu ya, karena saudara-saudara kita, santri-santri kita itu didoktrin dan tidak tahu ini doktrinannya benar apa tidak, dan ini sebenarnya boleh apa enggak gitu ya. Tetapi aku teringat ada satu ayat di dalam Al-Quran bilang tidaklah kita tunduk, kita sujud, kita membungkuk melainkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kenyataannya di beberapa video aku kali ini ada teman-teman kita memang sangat tunduk gitu ya ketika bersalaman kepada guru-guru atau kiai. Apakah mungkin ini adalah tradisi ataupun ini wujud daripada mereka menghargai sang guru? Itu kembali kepada pendapat teman-teman yang menonton video ini teman-teman ya. So, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita lihat videonya. Ini ya, dapat barokah jadi RT. Aku raja. Tapi memang ada beberapa pesantren yang seperti ini ya. Oh, ini anak kiai ya. Wah, belajarlah ibu agama agar kamu paham bahwa membungkuk badan di hadapan manusia itu seperti ruku, itu bukan bagian daripada adab yang dibenarkan dalam syariat Islam. Itu kembali kepada prinsip teman-teman ya, kita nggak bisa menyalahkan juga. Yang penting aku memberikan video ini terkait edukasi kepada teman-teman. Kalaupun teman-teman melihat bahwa ini bukan sesuatu yang layak untuk ditiru, itu ya mungkin teman-teman terbuka hatinya ya, dan tidak menunduk kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman ya. Pernah ngerasa bersalah, ternyata lingkungannya sampah semua ya. Ini cium tongkat kiai dapat barokah ya. Selain tangan dan kaki ternyata tongkatnya juga barokah. Kita lihat komennya ya. Cara nyadarinnya gimana? Gue Islam tapi ngerasa risih kayak gini, normal nggak sih? Sepertinya normal nggak ya? Aku juga Muslim, tapi nggak mau kalau disuruh kayak gitu, nggak serak di hati. Manfaatnya nyium tokat apa? Katanya dapat barokah ya, katanya dapat barokah, makanya mondok biar paham. Wih, nggak semua pondok kayak gitu kali. Stres nggak sih? Stres nggak ya? Dibilang syirik nggak terima pasti ya, bagi mereka itu seperti penghormatan ya. Jadi kita jangan langsung bilangnya syirik lah teman-teman ya, nanti kita dibilang mensyirik-syirikan, mengkafir-kafirkan lagi ya. Jadi tergantung kepada teman-teman lah yang nonton ya. Dari Muhammadiyah beda level, yang satu kemajuan di bawah kemunduran. Berbeda ya antara Muhammadiyah dan oke. Kita lihat komennya teman-teman. Santri Muhammadiyah itu kayak santri pondok modern, anaknya rapi-rapi. Iya, Masya Allah ya. Nggak semua santri NU gitu bro. Iya, nggak semua, ini kayak cuman beberapa aja kayak NU banget. Lu anak emak banget. Lockout NU Januari 2026. Login Muhammadiyah Januari 2026. Wah, diriwayatkan dari khatib ya, muliakanlah para ulama karena sesungguhnya mereka itu adalah pewaris para nabi. Barang siapa yang memuliakan mereka berarti memuliakan Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang memuliakan orang alim, guru, maka ia memuliakan aku. Dan barang siapa yang memuliakan aku, maka ia memuliakan Allah. Dan barang siapa yang memuliakan Allah, maka tempat kembalinya adalah surga, teman-teman ya. Tapi di sini ada komenan lagi nih, memuliakan bukan berarti menunduk, apalagi merangkak berjalan seperti ayam. Ya ini sebaiknya jangan dilakukan lah ya. Yang kayak gini-gini aja kayaknya enak ya, lebih enak dilihat ya. Apa nih? Masuk masjid tidak merangkak, ke makam kiai merangkak dapat barokah. Ini emang ada yang kayak gini ya. Kita lihat komenannya. Pernah aku lihat orang umroh, dia berdoa di depan makam Nabi, dimarahi sama petugasnya, disuruh kalau mau doa tuh depan Ka'bah.
Ke makam Nabi aja nggak segitunya, ini mah parah. Iya, kita aja di Raudhoh itu nggak diperbolehkan teman-teman ya. Kalau ke Raudhoh terus masuk kayak gini tuh pasti bakalan dimarahin sama penjaga yang ada di sana. Apa nih lagi nih? Dapat barokah kiai. Jepti pembantu rumah tangga nyuci, masak, nyapu di rumah kiai barokah. Kita lihat komennya. Ini masuknya perbudakan nggak sih? Enak banget bisnis agama di Indonesia. Wah, jangan suzon teman-teman. Ngurus sawah kiai barokah. Urus sawah kiai jadi barokah. Ya kan nanti dia makan barokah. Jadi supir. Oke. Ngesot-ngesot adalah jalan babuku untuk mendapat barokah kiai. Jadi mungkin wujud formatnya teman-teman. Coba yang di pesantrennya dulu melakukan hal ini, coba ditulis di kolom komentar kenapa kok bisa kayak gini. Gak boleh fanatik kepada guru, gak boleh. Atau gulu berlebihan kepada guru, gak boleh. Kita nggak ngajarkan murid itu suruh cium tangan, enggak. Kita nggak ngajarkan semua murid untuk sujud, tidak. Tapi bagaimana menghormati guru menurut syariat yang benar itu. Betul. Beda kalau anda lihat di kalangan ahlul bidah, dia harus tunduk kepada gurunya, harus membungkuk. Kita nggak ada ajaran seperti itu, nggak ada dalam Islam. Boleh. Atau harus cium tangan gurunya, Bolak-balik gini. Ya, tempat lain ada yang seperti itu. Banyak, harus cium Ustaz. tangan Iya. supaya apa? Dapat barokah. Bahkan Ada yang bilang mengklaimnya menghormati gitu ya. Bukan disuruh minum. La haula wala quwwata illa billah. Ini ya, jangan nunduk kecuali kepada Allah. Dimarahin. Masya Allah. Langsung salaman aja gini nih ya. Ini fenomena yang terjadi ya teman-teman ya. Tapi kita tidak tahu maksudnya apa. Kalau aku positive thinkingnya sih sebenarnya mereka mau menghormati ya. Maksud aku kalau mau menghormati ya jangan sampai membungkuk banget gitu ya. Karena kita juga nggak disuruh untuk seperti itu. Kita tidak boleh melakukan hal seperti itu. Jadi seusaha mungkin kita cuma tunduk boleh sama Allah. Menghormati itu harus, tetapi menunduk seperti ruku itu tidak dibolehkan ya dalam ajaran Islam menurut penjelasan beberapa ustadz yang aku dengar gitu ya teman-teman ya. Bahkan ini Buya Yahya juga mengatakan hal demikian. Tidak hanya ustadz Salafi saja yang mengatakan demikian, tetapi Buya Yahya juga mengatakan bahwa kita juga nggak boleh gitu ya tunduk ruku ketika kita cium tangan kepada guru manusia gitu ya. Mohon maaf, ini tradisi di masyarakat. Ya, tapi ini tradisi ya, benar. Sampai Imam Al-Baghawi mengatakan itu haram. Wow. Ibnu Illan yang mensyarahi Riyadhus Shalihin itu juga mengatakan haram. Imam Nawawi mengatakan makruh, Ibnu Illan mengatakan haram. Dan banyak yang mengatakan haram. Cobaan baiklah, kita tidak sampai mengatakan haram, ambil saja yang makruh, asalkan enaknya merunduknya tidak sampai derajat ruku. Kayak ruku gitu ya. Oh, ya, oke. Kalau sudah sama kayak ruku, ini menyamai dengan ibadah. Kalau itu Kayak video haram. sebelumnya ya. Jadi inhana ngerunduk itu makruh. Nah kalau sudah makruh sebisa mungkin ditinggalkan. Ya. Paling tidak begini sajalah. Kalau anda menyuruh orang lain meninggalkan, anda susah. Tapi paling tidak anda jangan mau diperlakukan seperti itu. Itu saja selesai. Karena di masyarakat kita sudah biasa. Adem gitu ya ceramahnya Bu ya. Betul. Ya, nih. Itu kan. Kalau anda melarang orang, terlalu repot. Betul. Jadi diri Paling kita tidak sendiri antara diri aja. anda dengan orang tersebut, anda tidak senang kalau ada orang merunduk. Selesai. Betul. Suruh berdiri tegak. Dan jangan mencaci setelah itu, ya apaan murid yang merunduk, dibiarkanlah. Ini sudah mencaci orang lain. Betul, betul. Dan diupayakan jalan yang biasa. Bukan harus jalan dengan lututnya, nanti takut jatuh dia. Betul. Memang ada orang pernah berjalan di hadapan Nabi dengan lututnya karena dikuasai dengan haibahnya. Bukan disengaja semacam itu, tidak mampu berjalan. Di saat melihat Nabi langsung terjatuh dia. Termasuk kisah Suhaib juga di saat diberi berita bahwa saya telah diampuni oleh Allah, runtuh dia. Merapat kepada Nabi dan mencium. Tuh dimarahin teman-teman ya. فقط البناء سيدنا الرجل الرجل ايوه احترام شيء والبناء والعبوديه Pokoknya nggak boleh sampai kayak gayanya kayak gaya ruku gitu ya.
الاقتناء لله. Ini adab ketika mencium tangan ya. Kok salaman pakai pipi? Jangan pakai pipi, mas, salaman pakai hidung. Coba ulang. Nah, gini. Kalau salaman pakai pipi gini enggak ada. Oh, namanya nyium kok pakai pipi. Nyium dia pakai hidung ini. Nah, coba ulang. Nah, inilah cara salaman yang benar. Tuh, diajarin cara salaman yang benar. Begini, terus. Nah, itu salaman yang benar. Sekarang banyak orang-orang yang salaman keliru. Salaman pakai pipi. Masa salaman gini? Itu bukan mencium. Menempelkan tangan ke pipi. Kalau orang mencium ya pakai ini, Muhammadiyah. Coba ulang. Ini mungkin untuk dari anak ke orang tua ya, tapi kalau kayak Assalamualaikum warahmatullahi ke orang lain itu nggak usah lah ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja video aku kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan see you the next video guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.